Langit, di balik kesibukannya mengurus sang suami, Mbak Imelda juga masih menyempatkan diri untuk aktif di lingkungan sekitar. Salah satunya aktif sebagai humas kantor RW di KPAD Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat. Beliau juga masih aktif mengajar di PAUD sekaligus berusaha mengobati kerinduannya akan kehadiran buah hati yang hingga kini masih ditunggu-tunggu. Masya Allah. Pejuang Langit, terlepas nih ya, kegiatannya Mbak Imelda ini kan padat nih, tapi masih sempat loh buat ngajarin anak-anak dan kegiatan sosial kayak gini ya Mbak ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Kita selain melawat Mas Hari, kesibukan saya sehari-hari ya, saya meluangkan waktu 1 minggu 2 kali, kadang-kadang 3 kali untuk mengajar anak-anak. Oke, baik-baik. Nah, sebelum kita panjang lebar nih Mbak ya, ngebahas ini. Mbak, saya tuh pengen tahu gimana sih Mbak Imelda itu tetap sabar sama ikhlas merawat Mas Hari. Karena kan seharusnya tuh orang perempuan itu kan harusnya justru diayomi sama suami ya. Betul. Tapi ini kan sebaliknya. Betul. Nah, apa sih yang menguatkan Mbak Imelda supaya tetap semangat dan ikhlas gitu? Iya. Sebenarnya ikhlas itu nggak ada caranya ya Mas ya. Ikhlas itu adalah berproses ya. Proses di situ ada air mata, ada derita, ada kesengsaraan ya. Ada banyak-banyak lah yang saya rasain tuh luar biasa. Mbak, saya tuh kan dengar cerita tuh, katanya Mbak Imelda itu juga udah tahu sebenarnya kondisinya Mas Hari waktu sebelum nikah. Betul. Tetapi kenapa kok Mbak Imelda itu masih tetap pengen nikah sama Mas Hari gitu? Karena begini Mas Ano, dari semua yang mendekati saya, itu agama yang paling taat beribadah itu Mas Hari. Itu ibadahnya Mas Hari itu luar biasa banget. Pejuang Langit, bagi Imelda memutuskan menikah dengan Mas Hari tak semudah membalikkan telapak tangan. Awalnya Mbak Imelda harus menyembunyikan rencana nikahnya dari kedua orang tuanya, mengingat kondisi Mas Hari yang sudah terkena stroke pertama. Tapi dengan niat ibadah dan kecintaannya kepada ketetapan Allah, ia akhirnya mendapat restu untuk menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama Mas Hari. Takdir tak dapat ditawar. Belum genap 2 tahun menikah, Mas Hari terkena serangan stroke ketiga dan yang terparah membuatnya kesulitan menjalankan aktivitas harian. Wah. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Jalan. Hati-hati janji. Makasih, hati-hati. Mbak Imelda, sambil ini kan anak-anak pamit pulang. Saya pengen tahu deh, Mbak Imelda kan sekarang menikah udah kurang lebih 8 tahun ya? Betul, iya. Nah, itu selama 8 tahun itu masih merindukan nggak sih Mbak adanya kehadiran buah hati? Apalagi Mbak Imelda setiap hari nih kalau lagi di Bandung kan dikelilingi sama anak-anak yang lucu-lucu ini loh. Iya, kebetulan begini Mas, salah satu tujuan saya mengajar di PAUD ini juga mengobati kerinduan saya terhadap momongan yang belum tiba. Jadi saya bisa melampiaskan keibuan saya mungkin di sini. Masya Allah. Jadi sebelum dikasih sama Allah, ya saya belajar dulu merawat anak-anak ini. Mungkin Allah belum pantas saya menerima momongan, mungkin Allah memantaskan saya di sini dulu untuk merawat anak-anak. Gitu. Tapi gimana? Mas Hari menanggapi itu gimana? Sebenarnya memang Mas Hari dan saya lebih fokus kepada pengobatan terlebih dahulu. Tapi nanti jika di tengah jalan Allah menghadiahkan saya anak, itu kami berdua menganggapnya bonus dari Allah buat kami berdua. Baik, gitu. Tapi lillahi ta'ala aja, saya pasrahkan semua sama Allah. Karena keturunan adalah hak prerogatif Allah ya, yang tidak bisa kita rubah. Gitu. Oh iya, hati-hati ya. Hati-hati ya di jalan ya. Menikah di tengah badai kesehatan, Mbak Imelda menjelma menjadi pilar kekuatan. Ia menjadi perawat, mitra bisnis, sekaligus sahabat terbaik bagi suaminya. Keikhlasannya terpancar dalam setiap peluh yang ia tuangkan di ruang terapi dan dalam senyum yang ia bagikan di tengah kelelahan. Di dunia yang sering meromantisasi cinta dan fisik yang sempurna, Mbak Imelda hadir sebagai bukti bahwa cinta sejati adalah kesediaan untuk bertahan, merawat, dan tetap mencinta bahkan saat semuanya tak mudah lagi. Nah,
Berarti selama pernikahan ini waktu itu sempat ada kabar baik nggak sih atau hamil atau gimana? Oh ya betul. Tahun 2021 di bulan Februari, antara Februari dan Maret, itu tiba-tiba saya di kamar mandi tuh tiba-tiba pendarahan. Pendarahan dan dengan perut yang sakit banget. Tiba-tiba saya nggak tahu tuh kenapa, langsung saya ke dokter. Ya. Ke dokter, kemudian diperiksa oleh dokter. Kemudian dokternya tuh bilang kayak gini, ibu hamil ini kok keguguran, ibu keguguran. Saya kaget saat dokter bilang ibu hamil, karena saya memang sering telat ya, sering terlambat. Saya nggak menghitung hari karena memang saya fokus ke Mas Hari kan. Saat itu ya udah saya speechless saat itu ya, benar-benar Allah ternyata mau memberi kesempatan kepada saya, paling tidak meyakinkan diri saya dan Mas Hari bahwa sebenarnya tuh kami berdua mampu punya anak, punya keturunan. Tapi mungkin belum diberikan waktu yang tepat. Jadi Allah mungkin pengen saya fokus dulu ke Mas Hari untuk merawat Mas Hari. Baik. Pada saat itu Mbak Imel waktu hamil itu, yang keguguran itu, Mas Hari udah stroke yang keberapa? Itu stroke yang ketiga. Oh, udah yang ketiga. Itu tahun 2021 Februari atau Maret gitu antara itu. Berarti memang pada saat itu nggak tahu ya waktu itu memang hamil atau enggak ya? Iya, karena mungkin saya nggak terlalu, jadi gini, saya mungkin tidak terlalu memperhatikan diri saya sendiri ya. Saya fokus ke Mas Hari aja. Itu sebenarnya antara bahagia dan merasa kehilangan karena saya tidak bisa menjaga. Seandainya saya tahu saya hamil, pasti saya jaga gitu. Karena memang saya betul-betul nggak tahu kalau itu hamil gitu. Insya Allah. Luar biasa. Mas Hari juga waktu saya kasih tahu, nangis sampai akhirnya dia memberikan nama untuk anak itu gitu. Ya saya bilang, berilah nih anak keturunan kita nama ya. Siapa tahu memang sudah nanti bakal dicatat sama Allah itu sebagai keturunan kita gitu. Boleh tahu nggak Mbak, namanya siapa waktu itu? Kaizan. Tapi sepertinya Allah masih menguji kesiapan mereka untuk mendapatkan momongan. Setelah Imelda harus mengalami pendarahan dan keguguran beberapa bulan kemudian. Subhanallah. Meski sedikit kecewa, tapi mereka yakin bahwa keputusan dan jalan cerita yang sudah Allah siapkan adalah yang terbaik untuk mereka jalani. Allahu Akbar. Puju Langit, selain menggeluti bisnis IT, pasangan Hari Panca dan Imelda Laksmi juga melebarkan sayap ke bisnis kedai kopi modern yang berada di daerah Antapani, Bandung, Jawa Barat. Dari sinilah mimpi-mimpi mereka kembali dibangun. Cita-cita yang selama ini sempat tertunda kembali dirancang sembari memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Sekarang saya mau buatin kopi untuk Mas Hari supaya makin fresh dan ceria lagi. Wah, pejuang langit, alhamdulillah nih saya diajakin ke salah satu coffee shop punyanya Mbak Imelda. Kalau urusan kopi saya juga bisa. Nah, kali ini saya khusus nih mau bikinin kopi buat Mbak Imelda sama Mas Hari Panca supaya tahu rasanya kopi bikinan saya. Yuk, kita bikinin. Wah, permisi. Ini siap. Ini Mas Hari Panca. Wah, kopi spesial. Spesial. Wah. Masa sampai bikin? Iya, saya yang bikin. Wah, bisa bikin kopi juga? Iya dong. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya, Mbak Imelda, Mas Hari. Oh, ya. Ternyata dengan cobaan ini tetap ya bisnis itu, usaha yang diusahakan bersama-sama itu tetap jalan lancar ya? Lancar. Insyaallah. Doanya ya. Doanya lah. Oh, tentu aja. Nah, kan tadi ada usaha dari IT, bisnis makanan, sama ini ya salah satunya ya. Nah, itu kan memang dari perjuangan susah payah. Ya. Jerih payah, tangisan di setiap sholat sama doa bersama tadi ya. Iya. Nah, dari semua ini nih, kira-kira apa sih harapan kedepannya dari Mas Hari sama Mbak Imelda? Kalau harapan sih kita berdua ya kamu yang ngomong aja. Harapannya sih ya sudah pasti, insya Allah mudah-mudahan kalau
masih ada rezeki kita berdua, haji, pengen banget berhaji. punya keturunan yang pertama Keturunan, ya. ya, yang pertama. Kemudian pengen Berhaji dan umrah. dalam kondisi seperti ini pengen banget ngajak Mas Hari haji. Masya Allah. Amin. Masya Allah haji furoda ya, amin. 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 Biar cepat kan. Biar Iya, cepet, nggak nunggu terlalu lama ya. Amin. Habis itu mungkin ada apa lagi nih yang pengen dicapai setelah ini? Atau ada rencana apa ke depannya? Nah, ke depan ini silakan mau. Kalau ke depan sih memang kita pertama kan ngomongan pasti itu ya, karena kita tetap aja. Karena kan yang kemarin kita keguguran, dan itu kan memang ya insya Allah alhamdulillah jadi apa? Jadi syafaat buat kita nanti kan gitu kan. Kedua dilancarkan untuk kedepannya bisnis kita juga untuk kan kayak tadi dibilang kan ya ini kan kita sakit gini kan pokoknya kita butuh biaya macam-macam itu pun juga ini ya kita berumah tangga begitulah pasti kan. Itu jadi dilancarkan lah usaha-usaha kita gitu. Sama ya itu makanya yang paling penting bisa lebih sehat dari yang sekarang. Ya. Amin, Ya. amin, amin. Mas Ari paling tidak bisa mandiri, tidak tergantung dengan caregiver gitu. Bisa melakukan aktivitas pribadi sendiri tuh sih harapan saya. Mudah-mudahan bisa ke depannya Mas Ari tambah sehat ya Mas. sehat lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Pejuang Langit. Ini buat para penonton Pejuang Langit semua di rumah, kita doain semua ya. Mas Hari sama Mbak Imelda, semoga Allah berikan jalan terbaik, berikan kesembuhan buat Mas Hari supaya bisa beraktivitas dengan normal lagi. Amin, Dan ya. semua yang yang dicita-citakan bisa terkabul dalam waktu dekat. Amin. Yuk, jangan lupa ya, kita doain bersama-sama. Masya Allah, hubungan Mbak Imelda dengan Mas Hari Panca menggambarkan arti sebenarnya dari keteguhan hati dan cinta yang tulus dalam menghadapi ujian hidup. Mereka memilih untuk bertahan bersama, mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk semakin menguatkan satu sama lain. Apalagi bagi seorang muslim, rasa sedih, lelah, susah, sakit, semuanya tidak akan sia-sia, bahkan akan mendatangkan keuntungan tersendiri. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena itu. Kisah Mbak Imelda dan Mas Hari adalah pengingat bahwa dalam kehidupan bukan hanya kekuatan fisik yang menentukan, tetapi juga keberanian untuk mencintai tanpa batas dan menerima setiap ketetapan Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Nah, Mbak Imelda, Mas Hari, kebetulan nih, Pejuang Langit ini kan penontonnya bukan hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Nah, Pejuang Langit, saya mau ngajakin semua Pejuang Langit ini untuk sama-sama kita doakan buat kesembuhannya Mas Hari sama keluarganya Mas Hari dan Mbak Imelda. Semoga apa yang dicita-citakan mereka bisa terwujud dalam waktu dekat. Amin. Karena memang Mas Hari sama Mbak Imelda ini kan luar biasa sekali. Sosok yang saling melengkapi satu sama lain. Kayak puzzle gitu loh. Tanpa Mbak Imelda nggak mungkin sekarang Mas Hari juga betul. seperti saat ini kan ya. Dan memang itu saling membutuhkan. Iya betul Mas. Banyak sekali keluarga-keluarga di sana yang masih butuh support, butuh inspirasi kayak Mas Hari dan Mbak Imelda ini. Semoga ya buat teman-teman semua Pejuang Langit di rumah yang punya permasalahan yang sama, harus itu cobaan hidup yang sama, supaya tetap semangat dan berikhtiar tetap husnuzon kepada Allah, supaya yang namanya takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah putus asa, selalu berharap melewati jalur langit. Insya Allah semuanya bisa teratasi. Pejuang Langit, romantisme keseharian dua sejoli Imelda Laksmi dan Hari Panca mengundang decak kagum netizen. Beberapa postingan yang diunggah sang istri saat menjalani terapi penyembuhan Hari Panca bikin netizen takjub. Semoga momen-momen kebersamaan ini bisa berbuah manis dan Allah berikan hadiah kesembuhan yang segera untuk Mas Hari Panca. Amin.